Kita ke perkara pertama, saudara. Memanfaatkan momen pandemi virus corona, seorang mahasiswi jadi pelaku penipuan penjualan masker. Dengan modus masker murah, pelaku menjaring para korban lewat media sosial miliknya. Jika terperangkap, pelaku akan menghapus jejak digitalnya. Lalu seperti apa sepak terjang si pelaku? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Penjualan masker melalui media sosial dan retail daring merebak di tengah wabah virus corona. Seiring anjuran pemerintah, masyarakat pun mencoba membekali diri membeli dari situs online maupun media sosial. Namun saat pandemi seperti ini, sejumlah orang justru memanfaatkan situasi. Masker menjadi salah satu komoditas yang makin banyak dicari dan makin langka di tengah pandemi COVID-19. Akan tetapi, segelintir oknum memanfaatkan saat-saat sulit seperti ini untuk mencari keuntungan. Salah satunya, baru saja ditangkap oleh jajaran Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, seorang oknum penipu penjual masker daring. Lalu bagaimana kelanjutan kasusnya? Simak di Gelar Perkara. Polisi dapat membongkar perkara ini atas laporan penipuan yang menimpa korban. Korban tergiur dengan harga yang ditawarkan. Korban diyakinkan dengan sejumlah foto stok masker palsu. Korban pun sepakat melakukan transfer pembelian. Namun di hari yang ditentukan, tersangka mangkir melakukan pertemuan. Korban yakin telah tertipu setelah laman media sosial dan nomor kontak dirinya diblokir oleh tersangka. Kami lantas sambangi kantor kepolisian tempat korban melaporkan penipuan. Polisi menuturkan, tersangka adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan. Tersangka juga telah melakukan modus serupa selama beberapa kali. Saudari AF ini melaporkan bahwa yang bersangkutan di beberapa hari sebelum tanggal 12 Februari 2020 yang bersangkutan searching, browsing, dan bermedia sosial. Kemudian didapati media sosial Instagram, didapati adanya Instagram yang menampilkan diri sebagai menawarkan masker yang memang pada saat ini di saat tersebarnya dan menjadi pandeminya COVID-19 memang barang yang sangat amat dibutuhkan. Dari media sosial berupa Instagram tersebut ditampilkan atas nama salah satu merek masker yang memang ternama, yaitu kita sebut merek SM. Untuk kemudian karena merasa tertarik, saudari korban atas nama saudari AF ini kemudian masuk ke media sosial tersebut untuk kemudian berkomunikasi dengan yang memposting penawaran terkait dengan pembelian atau penjualan masker dengan harga yang pada saat ini sangat tergolong murah. Karena kemudian tertarik, saudara AF berhubungan dengan saudari AF berhubungan dengan admin dari media sosial tersebut. Dan kemudian karena merasa tertarik dengan harga yang murah dan betapa komunikatifnya admin dari media sosial tersebut, kemudian saudari AF beberapa kali tertarik untuk kemudian memberikan uang dengan apa? Dengan cara mentransfer antar bank. Di medium Maret mereka pelapor dan admin dari medsos tersebut kemudian mereka saling berjanji bertemu di sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta Barat. Akan tetapi yang hadir adalah hanya korban dan rekan-rekan korban, akan tetapi admin dari media sosial yang menawarkan masker dengan harga murah dengan merek yang cukup ternama dan valid tersebut kemudian tidak datang. Tim Garuda kemudian bergerak, kami melakukan profiling, kami melakukan upaya yang memang perlu dilakukan, dan alhamdulillah walaupun memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi dapat saya pastikan bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapus. Kami melakukan analisa, alhamdulillah kami juga dibantu oleh Subdirektorat Siber, Direktorat Reskrim Suspolda Metro Jaya, untuk kemudian pada tanggal 27 Maret kami berhasil mengamankan orang
yang berkomunikasi dengan korban atas nama saudari AF. Kami berhasil mengamankan orang yang menjadi admin dari media sosial yang menawarkan dengan harga murah merek SM yaitu jenis masker. Yang ternyata cukup menarik adalah kami amankan yang kemudian kami jadikan tersangka ini ternyata juga seorang wanita. Yang cukup menarik di sini adalah pada saat kami lakukan upaya penangkapan, kemudian kami amankan ke Markas Komando Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, kami ambil keterangan dari tersangka saudari DA. Saudari DA ternyata mengaku pernah melakukan upaya serupa yang bukan hanya dilakukan terhadap korban atas nama saudari AF, akan tetapi juga melakukan di awal bulan Februari, yaitu sempat 2 kali, yaitu orang yang berada di daerah Bogor. Modusnya apa? Sama. Di alamat Instagram, di alamat media sosial yang sama, mengatasnamakan sebuah merek masker tertentu yang terkenal yaitu SM, menawarkan dengan harga murah. Jadi ini adalah korban yang ketiga dengan total kerugian yang paling besar yaitu sebesar 18 juta, di mana korban-korban sebelumnya rugi 1 dan 4 juta rupiah. Dan kami dapat yakinkan bahwa yang bersangkutan atau tersangka atas nama saudari DA adalah bergerak sendiri. Yang cukup menarik di sini adalah saudari DA ini ternyata juga tidak jauh-jauh dari hal ihwal lingkungan yang terkait dengan kefarmasian. Karena yang bersangkutan setelah kami telusuri, yang bersangkutan sekali lagi atas nama tersangka saudari DA ini adalah sedang menjadi mahasiswa di sebuah akademi farmasi swasta di daerah Jakarta Timur. Dari kacamata kriminologi, tersangka sengaja memanfaatkan pandemi untuk melakukan aksi. Secara teori, para korban berada dalam suitable target yang tidak dapat memilah atau memverifikasi keadaan. Untuk memenuhi aturan jaga jarak yang diterapkan oleh pemerintah dan kebijakan work from home untuk menangkal penyebaran wabah COVID-19, kami menghubungi narasumber kami melalui sambungan video. Selamat siang Ibu, terima kasih atas waktunya untuk Kompas TV hari ini. Selamat siang. Suara saya terdengar jelas di sana ya Ibu? Insya Allah terdengar, Mbak. Oke. Jadi saya mau tanya, untuk kasus penipuan penjualan masker melalui melalui media sosial. Dari kacamata seorang kriminolog, bagaimana melihat kasus ini, kejahatan yang memanfaatkan momen-momen pandemi seperti ini? Oke, kita melihat dari dua sudut pandang ya sebetulnya ya, Mbak. Dari situasinya sendiri dan dari sisi kejahatan itu. Ya, kalau dari situasinya sendiri kita melihat ada satu momen gitu ya, satu keadaan yang mendadak sifatnya kedaruratan gitu ya. Nah, keadaan ini dianggap oleh pihak-pihak tertentu ya, secara teoritis apa yang dikatakan sebagai suitable target. Jadi menimbulkan satu kesempatan atau satu keadaan yang dipergunakan oleh para pelaku kejahatan, timbul motif untuk kemudian melakukan satu kejahatan yang dimana korbannya ini tidak punya satu barrier atau satu kemampuan untuk memilah atau menjaga mereka untuk tidak menjadi korban. Ini satu situasi yang yang kadang-kadang kita melihatnya tega gitu ya, bahasanya tega gitu ya kepada para pelaku kejahatan karena korban ini dalam posisi yang lemah, yang dia tidak bisa dengan mudah memverifikasi apakah yang menimpa dia itu merupakan satu kejahatan atau tidak gitu ya, karena memang situasi atau kondisi yang tidak menguntungkan. Lalu sejauh ini dalam situasi pandemi COVID-19, modus penipuan seperti apa yang sering dilakukan dan bagaimana korban-korban ini bisa dengan mudahnya tertipu? Nah, ini yang saya lihat bukan hanya masker ya, karena kita dalam kondisi physical distancing ini ya, kita mengkarantina diri kita, semuanya seolah-olah yang ditawarkan adalah penjualan atau transaksi ya melalui teknologi gitu ya. Nah, sayangnya kalau kita bicara soal teknologi gitu ya, ini tidak mudah untuk melihat barang itu secara fisik. Gitu. Apakah yang dijual benar-benar seperti yang digambarkan? Apakah kemudian yang dia tuju sesuai dengan apa yang memang kita inginkan? Gitu ya. Ambil contoh misalnya tadi masker atau barangkali sekarang mulai di pasar-pasar harga-harga atau barang-barang yang murah seperti cabai, bawang dan lain sebagainya gitu ya.
cabai merah misalnya, saya sebagai ibu rumah tangga, cabai merah yang model seperti apa gitu ya, apakah sesuai dengan apa yang digambarkan, kemudian segar atau tidak, itu kan bagian dari hal yang tidak mudah diverifikasi melalui satu penjualan secara online. Nah, ini yang kemudian memang kita harus hati-hati. Ya, sebagai konsumen kita harus melihat bahwa ketika kemudian ada tayangan gambar dan konsumen menyetujui untuk kemudian membeli produk itu, maka itu menjadi satu perjanjian yang mengikat secara undang-undang bagi kedua pihak. Ini tidak menguntungkan. Ya, penjualan-penjualan secara online memang menguntungkan dalam kondisi seperti ini, tetapi tidak menguntungkan ketika konsumen itu tidak punya keluluasaan untuk mengecek secara langsung barang itu. Oke, lalu kalau dalam retail daring itu bagaimana ya membedakan penjual yang benar dan penjual yang penipu, itu ada kriterianya kah untuk membedakan itu? Yang paling mudah mungkin kalau saya melihatnya ya, karena kunci utama tadi yang saya katakan adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya suitable target. Target yang mudah dikelabui, target yang mudah dibohongi gitu ya. Jadi kalau untuk transaksi seperti itu, kuncinya ada pada pembeli sebetulnya. Bagaimana dia bisa kemudian berhati-hati di dalam memilih atau memutuskan untuk membeli sesuatu, misalnya dengan cara memeriksa barang meskipun itu misalnya melalui telepon atau melalui video call misalnya ya, di mana fotonya itu bisa digambarkan bahwa barang itulah yang kita tuju. Ya, atau sarana-sarana lain yang barangkali bisa dipakai untuk meyakinkan bahwa barang yang dijual adalah barang yang benar. Satu. Yang kedua memang sistem pembayaran sebetulnya. Ya, barangkali untuk pedagang-pedagang kecil ini tidak menguntungkan, tetapi saya kira justru di pedagang kecil biasanya lebih jujur. Gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau kita bicara soal proteksi yang kedua, misalnya pembayaran pada saat barang diterima, gitu, dia yakinkan bahwa barang yang dibeli adalah barang yang benar, baru dilakukan pembayaran, gitu, ini lebih menguntungkan kepada konsumen dibanding dengan sistem transfer yang kadang-kadang seperti misalnya dalam kasus-kasus pembelian masker, uang sudah ditransfer tapi ternyata barang tidak dikirimkan, seperti itu. Ya, lalu dalam berbelanja daring atau berbelanja online, apa saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat supaya tidak jadi korban penipuan seperti ini? Oke, dari pengalaman-pengalaman ini ya, dari pengalaman-pengalaman teman-teman penyidik misalnya di lapangan, itu ciri yang utama adalah memang susah untuk dihubungi atau susah untuk dikontak, gitu ya. Ketika kemudian diminta untuk satu verifikasi atau penjelasan, dan kemudian biasanya mereka cenderung untuk hanya targetnya sampai dengan transaksi selesai gitu ya. Ketika kita tanya detail mengenai verifikasi barang dan sebagainya cenderung menghindari. Gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kita sudah harus waspadai sebagai orang-orang yang tidak beritikat baik barangkali ya untuk kemudian mempertimbangkan membeli dalam barang terhadap kepada mereka begitu. Niat pelaku untuk menipu calon-calon pembeli masker akhirnya terbongkar. Alih-alih karantina mandiri, pelaku terkurung jeruji besi. Kita semua rentan menjadi korban penipuan dengan modus penjualan masker di tengah situasi pandemi. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli melalui media daring, kita perlu berhati-hati. Alexandra Andalina, Riki Sultana, Kompas TV, Tangerang, Banten.